Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Irma Suryani dengan NIM 2414460599. Asal LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Sumatera Utara. Program studi ekonomi. Saya akan menyampaikan pembelajaran tentang simulasi kegiatan produksi dalam ekonomi di kelas 10. Asal instansi saya SMK Negeri 1 Angkola Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan mulai pelajaran kita, pelajaran ekonomi. Sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional sebagai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Nah, sekarang kepada kami selaku pembawa Dirjen, persilakan. Kepada teman-teman silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia berdikaya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada teman-teman silakan duduk. Untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas. Siap, gerak. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
selesai. Baik, Ibu absen dulu. Abdi Siregar, Hadir Bu. Andurul Latifah, Hadir Bu. Ardi Aman, Ibu. Ardi Nawalu, Hadir Bu. Arif Irawan, Ibu. Desi Tambunan, Hadir Bu. Dimas Sihombing, Aduh. Endrianus, Hadir Bu. Frans Anthony, Hadir Bu. Imelda Paulina, Hadir Bu. Juliana, Hadir Bu. Junian Nasari, Hadir Bu. Melinda, Hadir Bu. Nodima, Hadir Bu. Nostaria, Hadir Bu. Nojerita, Hadir Bu. Nur Cahaya, Hadir Bu. Opita, Hadir Bu. Saidul Awani, Hadir Bu. Saban Maulana, Hadir Bu. Septian Fernandes. Hadir Bu. Ya, sekarang kita cek kerapian dulu. Coba lihat dasimu sudah rapi. Sampah. Coba sampah dan sampah. Bersih ya. Ibu. Ya, bersih. Nah, sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu ya, biar semangat. Ibu. Nah, sekarang ibu yang mandu. Kalau ibu bilang tepuk semangat, berarti kita harus tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Nah, sekarang kita akan mulai pelajaran. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengulang pelajaran yang minggu yang lalu yang kita ajarkan. Kira-kira ada yang ingat? Coba. Ya, silahkan Nur Cahaya. Yaitu tentang faktor ekonomi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, dan lainnya. Ya, tentang. Ada lagi? Saya Bu, Ya, silahkan. Yaitu tentang ciri-ciri pertumbuhan ekonomi di negara maju yang terkait tentang industri dan teknologi maju, pendapatan per kapita tinggi, tingkat pendidikan tinggi serta infrastruktur. Ya, cepat. Nah, di sini Ibu buka dulu materi kita. Nah, simulasi kegiatan produksi dalam sistem ekonomi. Sekarang kita akan melakukan teknik stop dulu ya. Ibu kasih waktu 3 menit. Pertama, kita menghentikan sejenak kegiatan kita masing-masing. Lalu duduk tegak dengan posisi yang nyaman dan rileks. Dan tarik
yang dulu Anda rasakan. Sekarang sudah rileks? Baik. Kita lanjut. Nah, di sini perlu Ibu sampaikan bahwa mengapa kegiatan produksi itu penting dalam ekonomi. Yang kedua, apa saja yang kita butuhkan untuk memulai sebuah proses produksi. Dan yang ketiga, bagaimana sistem ekonomi mempengaruhi cara kita untuk memproduksi dan menjual barang. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu satu, menjelaskan sistem ekonomi tradisional, pasar, dan campuran. Yang kedua, menjelaskan komponen kegiatan produksi, input, proses, dan output. Yang ketiga, merancang dan melakukan simulasi kegiatan produksi sederhana dalam bentuk proyek. Dan yang keempat, menampilkan hasil proyek dan mengevaluasi proses produksi bersama kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Ibu sudah bagi kelompoknya. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Nah, sekarang coba kita lanjut. Nah, kegiatan produksi atau pengertian ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia dan masyarakat menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya agar memenuhi kebutuhan dan kegiatan mereka. Inti ekonomi terletak pada penanganan kelangkaan bagaimana memilih di antara berbagai alternatif yang tersedia. Kemudian selanjutnya sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur dan mengorganisasikan kegiatan ekonomi termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi guna mencapai kemakmuran rakyatnya. Terus setiap sistem ekonomi memiliki prinsip, struktur, dan pengendalian yang berbeda-beda tergantung pada ideologi dan kebijakan pemerintah negaranya tersebut. Kemudian ada di sini jenis-jenis ekonomi. Yang pertama itu ekonomi tradisional. Ekonomi tradisional itu produksinya berdasarkan adat, kebiasaan, warisan budaya. Contohnya itu kain tenun secara turun-temurun. Jika dia mempunyai usaha itu dan itu termasuk warisan dari budaya Indonesia. Kain tenun itu tidak ada diproduksi di luar negeri selain di Indonesia. Nah, yang kedua, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar, semua kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar di mana permintaan dan penawaran diserahkan kepada kegiatan pasar. Nah, kalau yang ini contohnya makanan ringan. Ada lagi dia kue-kue. Jika dijual di pasar 1.000, tetap juga harganya 1.000. Nah,
Lanjut, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini adalah gabungan antara sistem dan investasi pemerintah, contohnya jalan tol. Nah, jalan tol itu adalah produknya. Kalau dibangun pemerintah jalan tol, yang melewati jalan tol itu membayar. Nah, itu dia. Lanjut. Di sini ada dia pengertian produksi. Pengertian produksi adalah kegiatan manusia menghasilkan barang atau jasa guna untuk memenuhi hidup. Produksi dapat juga berarti kegiatan untuk menambah nilai guna barang. Jika suatu nilainya itu yang kita produksi dia kira-kira 2000 sebelum kita produksi. Jadi sesudah kita olah dia akan bernilai jadi 5000. Itu contohnya. Nah, di situ mengubah bentuknya sehingga lebih bermanfaat bagi manusia. Bahan baku yang kita produksi itu akan kita ubah bentuknya menjadi lebih bermanfaat dan juga bisa dijual di pasaran dan menghasilkan keuntungan. Nah, lanjut. Nah, di sini ada dia komponen kegiatan produksi. Komponen kegiatan produksi yang pertama itu input. Input itu masukan. Produk yang akan kita produksi harus ada dia bahan baku yang kita olah. Jadi input itu adalah bahan baku. Segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, itu dia bahan bakunya. Nah, yang kedua, proses produksi yaitu kegiatan mengolah input menjadi output. Yaitu prosesnya dari bahan baku diolah kemudian menjadi dia barang jadi dan siap dijual. Nah, yang ketiga itu output, yaitu produk akhir, produk final yang siap dijual. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan sebuah video yang membuat suatu kerajinan atau produk, yaitu membuat dompet. Coba kita perhatikan.
Nah, ini ya.
Waktunya 15 menit lagi ya. Iya.
Ya Bu. Ya Bu. Saya bebas. Oh iya, bisa Yang ini sudah tadi? Sudah Bu, sudah Bu, sudah Bu. Sudah ya, yang ini dikemas dalamnya. ya. Bersihkan. Nah, sekarang Ibu lihat dulu bagaimana persentase produk yang kamu buat. Ya Bu. Kita akan mulai dari Satu. kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Silahkan di sini. Nah, yang lain coba dengarkan. Ya Bu. Baik, selamat pagi untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil produk kami yaitu minuman herbal. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, Astaria, dan di sebelah saya Imelda sebagai penjelas. Anurul, Afni, Ardina, Arif Irawan, dan Dimas. Langsung saja kita dengarkan penjelasan yang dibawakan oleh Imelda. Baik, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari produk kami, yaitu obat herbal. Untuk produk kami punya target realisasinya yaitu dari remaja usia 15 tahun ke atas. Bahan baku yang kami gunakan untuk produk kami yaitu jeruk nipis. Untuk kualitas produk kami sendiri, sangat baik, cocok untuk menerapkan sariawan dan mengadakan diri kita sendiri. Untuk tanggal produksinya adalah tanggal 24 Juli 2024. Tentunya saat membuat produk kita akan mencari tahu manfaat dari produk yang kita buat. Untuk manfaat produksi bagi perekonomian masyarakat yaitu untuk meningkatkan pendapatan, yaitu dengan membuka usaha sendiri seperti membuat minuman herbal ini bisa memperoleh penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dan juga tentunya yang paling penting manfaat untuk diri kita sendiri. Di sini kami memiliki 3 poin. Poin yang pertama itu meningkatkan penghasilan pribadi. Minuman herbal ini bisa menjadi sumber pendapatan utama atau penghasilan tambahan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup. Dan poin yang kedua, mengembangkan keterampilan dan kreativitas. Proses membuat dan menjual produk untuk melatih kemampuan produksi dan pemasaran serta manajemen. Dan untuk yang terakhir yaitu untuk menambah wawasan dan pengalaman kerja sekaligus menambah pendapatan. Adapun bahan yang kami gunakan untuk membuat produk ini yaitu yang pertama gula pasir, jeruk nipis, air panas serta pewarna makanan. Untuk alat yang kami gunakan cukup simpel, yaitu pisau, baskom, sendok serta cangkir. Untuk proses pembuatannya juga sangat-sangat simpel. Yang pertama kita akan masukkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan ke dalam cangkir. Tambahkan air panas sebanyak 330 ml untuk melarutkan gula. Lalu peras jeruk nipis sebanyak 10 biji yang sudah dipotong ke dalam cangkir lalu diaduk hingga merata. Kita bisa menambahkan es sesuai selera kita.
Dan yang terakhir minuman siap disajikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan dari masing-masing kami membuka sesi pertanyaan. Oke, saya dari kelompok 3 ingin mengajukan satu pertanyaan, yaitu berapakah modal yang kalian keluarkan saat membuat produk ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Modal yang kami butuhkan untuk membuat minuman herbal ini yaitu sekitar 20.000. Dari modal yang 20.000 itu kami bisa menghasilkan 6 botol minuman herbal. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban kalian. Kami mengambil. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, kami ingin menutup presentasi kami. Cukup sekian hasil presentasi kami pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan selamat pagi. Nah, silakan ini. Sekarang kita lanjutkan kelompok 3. Kelompok 3 itu ya. Kelompok 3 tadi lebih duluan siap. Nah, silakan. Selamat pagi teman-teman. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri. Saya Juliana Sari, ini Nozelita, Nodima, Ardiaman, Frans Antoni, Emilianus, dan Juliana. Baik, untuk lebih lanjut kita mengetahui cara pembuatan dompet, kami mempersilakan kepada Jelita untuk menjelaskan. Selamat pagi buat kita semua. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang produk kami. Nah, tentu saja nama produk kami dompet emas. Target realisasi kami digunakan oleh perempuan maupun anak-anak ataupun ibu-ibu warisan. Nah, bahan baku yang kami buat sini kain perca. Nah, kualitas produk kami sangat luar biasa, bagus, elegan, dan gampang dibawa di mana-mana. Dan tanggal produksi kami tanggal 24 Juli 2025. Mungkin dalam pembuatan produk kami membuat manfaat yang bagus buat masyarakat perekonomian, yaitu mengurangi ketergantungan pada produk impor dengan memproduksi barang atau produk dompet emas yang dibuat dapat mengurangi ketergantungan pemakaian terhadap luar negeri. Bahan-bahan produk kami kain, benang, dan manik-manik. Nah, peralatan yang kami pakai dalam membuat dompet emas ini gunting, jarum. Kami akan menjelaskannya juga proses pembuatan dompet emas ini. Kami tidak bisa menjelaskan dengan cara detail, tapi kami akan menjelaskan singkat, padat, dan jelas. Nah, pertama kita siapkan semua bahan-bahan yang akan digunakan. Terus kita gunting kain sesuai ukuran desain dompet yang akan dibuat. Kemudian masukkan benang ke jarum sesuai ukuran panjang resleting yang diusulkan. Dan kemudian kita menjahit setiap sisi dompet yang telah siap didesain. Kemudian kita menjahit resleting sesuai ukuran permukaan kain yang telah siap dijahit. Setelah semua selesai, kita akan menyusun manik-manik yang telah disiapkan. Sekian dari penjelasan kami. Baik, cukup sekian penjelasan dari teman kami. Jika ada yang kurang paham atau yang ingin bertanya, kami persilakan.
Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, berapa modal yang kalian keluarkan dan berapa biasanya kalian menjualnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Modal yang kami keluarkan itu sebesar 7.000 dan kami akan menjual dompet emas produk kami dengan seharga 10.000. Jawaban kami diterima. Baik, terima kasih telah menjawabkan saya puas. Ya, baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, kami akan menutup dan mengucapkan selamat pagi. Silakan dulu. Kita lanjut ya. Kita lanjut presentasi kelompok 2. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu gantungan kunci. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri kami yang berada di depan ini. Perkenalkan, nama saya Saidul Alamin. Di samping saya ada Sahban, Maulana, Melinda, Obita, Desi, Septian, dan Cahaya. Baik, langsung saja teman kami Sahban akan menjelaskannya. Baik, di sini saya akan menjabarkan hasil dari produksi kami, yaitu yang bernama mainan kunci. Target realisasi kami yaitu para tokoh masyarakat. Bahan baku yang kami gunakan yaitu ada manik-manik, kain perca, dan tentunya gantungan dasar kuncinya. Untuk kualitas produk kami yaitu bagus dan estetik. Tanggal produksi kami yaitu pada tanggal 24 bulan Juli tahun 2025. Manfaat produksi kami bagi para pedagang masyarakat yaitu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. Yaitu produk gantungan kunci ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal karena umumnya menggunakan sumber daya lokal, baik bahan baku maupun tenaga kerja. Selain bahan baku yang mudah didapat, harganya juga terbilang cukup terjangkau, sehingga kita dapat lebih banyak mendapat untung dan dapat menambah ekonomi keluarga dan dapat menambah kreativitas kita. Bahan-bahan produk kami yaitu ada manik-manik, karton, benang, kain perca, dan gantungan dasar kunci. Untuk peralatan yang kami gunakan yaitu ada gunting, jarum, dan pisau. Untuk proses pembuatannya kami singkat saja karena cukup panjang cara pembuatannya. Yaitu yang pertama, siapkan semua alat dan bahan. Yang kedua, masukkan benang ke dalam jarum. Lalu jahit yang perca ke karton yang telah dibentuk sedemikian rupa. Lalu tempelkanlah manik-manik sesuai selera kita. Setelah selesai, gantungkanlah ke dalam gantungan kunci. Dan terakhir, yaitu mainan kuncinya telah siap digunakan untuk menambah keestetikan kunci motor, kunci mobil, dan kunci lainnya. Baik, terima kasih. Cukup sekian isi dari presentasi kami. Apabila ada yang kurang jelas, kami membuka sesi pertanyaan. Baik, saya ingin bertanya, apa manfaat mainan kunci bagi masyarakat lokal dan apa dampak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dari produk kami ini mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan produk ini. Dan pada pertumbuhan ini, ekonomi lokal demikian juga akan meningkat karena bahan-bahan yang lokal dan mudah dibuat. Dan ini juga menciptakan terjangkauannya sehingga dapat lebih mendapat untung, dan dapat membentuk ekonomi keluarga dan dapat menambah kreativitas kita. Sekian dari saya. Baik, apakah ada teman-teman lagi yang ingin bertanya? Cukup sekian isi dari presentasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Silakan dulu.
5, 4, Bye.
Yang ini. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan pelajaran kita minggu depan. Setelah kita membuat simulasi kegiatan produksi dalam ekonomi, minggu depan kita akan mempelajari tentang pemasaran produknya. Bagaimana dia nanti di lapangan, bagaimana dia nanti interaksi pada diri. Nah, sekarang di rumah jangan lupa dulu coba share apa itu yang dinamakan pemasaran untuk kegiatan awalmu, pembelajaran awalmu sebelum kita lanjut minggu depan. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Sekarang Ibu akhiri, mudah-mudahan kita nanti minggu depannya sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, apalagi ini sudah mulai waktunya hujan terus. Nah, nanti ada dia yang kurang sehat atau flu, demam, jangan sampai ya anakku ya. Cukup sekian, Ibu akhiri. Selamat pagi.